Ternyata defisit neraca perdagangan itu tidak masalah. Seandainya saja Trump, Xi Jinping, dan kalian tahu. Penasaran? So, jangan skip videonya. Halo Thinkers, jumpa lagi di Lintasan Pemikiran bersama saya Yogi Abari. Di sini kita akan membahas tentang berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini, terutama peristiwa-peristiwa menarik yang berpotensi meninggalkan jejak berupa lintasan pemikiran yang akan terekam dalam benak banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinkers, kali ini kita tidak akan membahas tentang perang tarif antara Trump dan Xi Jinping dan negara-negara lain di dunia, ya. Tapi ada istilah menarik yang gara-gara peristiwa tersebut, yaitu menjadi sering kita dengarkan, yaitu soal defisit neraca perdagangan. Nah, defisit neraca perdagangan itu adalah apa? Defisit neraca perdagangan itu adalah ketika sebuah negara, suatu negara itu dia mengimpor barang lebih banyak daripada dia mengekspor, ya. Saya ulangi ya, atau dibalik, dia mengekspor barangnya itu lebih sedikit daripada dia mengimpor. Nah, ketika dia mengimpor barang itu lebih banyak, artinya apa? Artinya arus keluar uang yang ke arah luar itu lebih banyak daripada yang ke dalam. Akhirnya apa? Akhirnya di akhir hitung-hitungan dia berarti bocor, ya. Jadi kekayaan dalam negerinya itu adalah bocor keluar, ya. Sehingga umumnya yang terjadi di dunia ini supaya kekayaan alam itu kekayaan dalam negeri, ya, itu tidak bocor, tidak hilang, maka itu kemudian dilakukan penghambatan, dihambat, ya. Baik dengan tarif maupun non tarif. Kalau non tarif itu berarti dengan kebijakan-kebijakan, ya. Misalnya kayak di Indonesia itu ada TKDM, ya, kandungan itu apa? Tingkat kandungan dalam negeri, ya. Jadi berapa persen harus kandungan dalam negeri misalnya. Itu kan sebenarnya hambatan-hambatan tapi non tarif, ya, terkait dengan kebijakan, ya. Nah, terkait dengan itu, saya penasaran, ya, mengapa? Karena kalau kita tahu, ya, kalian kalau misalnya sering dengar diskusi, ya, dengan orang-orang aktivis-aktivis pergerakan Islam, ya, itu kalian pasti akan sering dengar ucapan-ucapan, ya, pernyataan-pernyataan bahwa apa? Bahwa menarik cukai, ya, itu adalah haram. Bahkan yang sering digunakan tuh adalah hadis, ya, kalau nggak salah itu bunyinya ya, la yadkhulul jannah shahibul maksi. Tidak akan masuk surga pemungut cukai, ya, pemungut pajak, pemungut tarif atau apapun itu istilah yang serupa, ya. Nah, sehingga dengan demikian itu kan menjadi bertanya-tanya, loh, kalau haram itu berarti sebaiknya tidak dicukai, tidak boleh ada tarif, berarti kan begitu, ya. Kecuali mungkin kalau negara lawannya itu mengenakan tarif seperti yang dilakukan oleh Amerika terhadap Cina, maka Cina itu membalas. Nah, itu lain perkara, ya. Tapi dalam keadaan tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada hujan, maka menerapkan tarif atau cukai, ya, itu atau pajak atau apapun istilahnya, pungutan, ya, itu tidak boleh kalau menurut tadi, ya. Nah, bahkan itu bisa kita temukan misalnya ya dalam salah satu kitab, ya, judulnya Al-Amwal, ya, itu karya Syekh Abdul Qadir Zalum, ya. Jadi menerapkan cukai itu adalah haram dan bahkan non tarif juga haram. Misalnya apa? Misalnya negara kemudian melarang warga negaranya itu untuk mengimpor barang, ya, mencegah. Mungkin kecuali kalau itu adalah barang yang berbahaya, ya. Itu juga ada di kitab Nizam Hukmi juga karya beliau, ya. Lah, berarti pertanyaannya adalah, loh, kalau gitu berarti kita loss aja dong. Kalau dihambat nggak boleh, pakai kebijakan, pakai tarif juga nggak boleh. Berarti loss, boncos. Lah, ini
Apakah seperti itu? Nah, kalau kita sekilas kita perhatikan itu benar, jadi udah biar aja ya. Dan ternyata setelah saya coba simulasi, nah ini akan saya tunjukkan ke kalian semua ya. Ternyata benar. Jadi defisit neraca perdagangan itu nggak masalah ya, tapi ada catatannya. Catatannya apa? Yaitu adalah ketika alat tukar atau uang yang digunakan atau yang diterapkan di negara tersebut adalah emas atau berbasis emas ya. Nah, ini ada simulasi sudah saya buat ya, nanti akan kita tampilkan. Nah, di sebelah sini ya, saya tampilkan. Nah, ini contohnya ya. Ini saya berusaha membuat simulasi semoga bisa dipahami ya. Ini ada ceritanya ada 2 orang ya, yaitu si A dan si B ya. Mereka, tinggal di 2 negara yang berbeda ya. Nah, di situ kita lihat itu ada logo hati ya, itu maksudnya itu adalah mereka mempunyai harta ya, mata uang atau uang alat tukar berupa emas ya. Saya pakai logo hati itu karena siapa sih tidak suka dengan emas, siapa sih yang menolak, siapa sih yang tidak menerima emas, ya kan? Oke, berarti itu logo hati itu maksudnya adalah emas ya. Nah, kemudian mereka juga punya komoditas, itu saya kasih logo di situ, gambar kado ya, gambar kado ya, itu adalah komoditas. Nah, anggaplah contohnya ini beras ya, beras ya. Nah, cerita ini ya, ini ilustrasinya adalah kedua negara ini, si A dan si B ini, negara tempat si A dan si B ini tinggal dan anggaplah mereka tuh malah kepala negaranya ya, sehingga mereka punya kebijakan. Itu mempunyai cadangan emas yang kurang lebih sama ya, dan kemudian mereka punya kapasitas produksi, katakanlah tadi beras contohnya ya, beras itu adalah juga sama. Tetapi yang di negeri A ini ya, itu karena penduduknya lebih banyak, dia, membutuhkan beras lebih banyak gitu ya. Sementara yang di B karena penduduknya lebih sedikit, dia itu ada over ya, overstock, oversupply ya, overstock lah ya. Nah, sehingga A itu ingin membeli beras dari B. Nah, kita lihat ya. Nah, di situ emas akan ditukar dengan beras ya kan, karena emas di sini sebagai alat tukar atau uang ya. Akan ditukar dengan emas, dengan beras. Bisa nggak? Bisa. Nah bisa ya, saya rubah sudah bisa. Nah, dengan demikian apa? Transaksi berjalan tanpa kendala ya. Jadi uang berpindah dalam bentuk emas, berpindah dari A ke B, dan kemudian beras itu berpindah dari B ke A ya. Nah, tetapi kita lihat sekarang, apa yang terjadi di dalam negerinya si A ya. Nah, karena katakanlah ini transaksi dalam jumlah besar, ya, transaksi supaya ini, apa namanya, simulasi ini bisa mudah dibayangkan. Katakanlah transaksi ini dalam jumlah besar, ya. Jadi sampai menyedot cadangan emas, ya, milik A, ya, di negeri A itu sampai separuh, katakanlah begitu ya, untuk membeli beras tadi itu, ya. Nah, akibatnya apa? Nah, ini hebatnya kalau alat tukar itu adalah emas ya atau uang, uang yang berlaku sebagai alat tukar itu berupa emas ya. Heb hebatnya adalah, eee, emas itu barang. Emas itu punya nilai intrinsik ya, dia tuh juga barang. Artinya apa? Artinya ketika jumlah emas di dalam negeri, jumlah emas yang beredar itu berkurang, artinya nah itu ya ada demand yang meningkat. Ada demand yang meningkat atau permintaan yang meningkat atau kebutuhan yang meningkat terhadap emas, ya kan? Dan itu akan membuat harga emas di dalam negeri atau kebutuhannya atau nilainya di dalam negeri itu menjadi meningkat. Tetapi jangan salah, berhubung dalam hal ini emas ini menjadi alat tukar, ya, maka dia menjadi standar. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat dari sisi emasnya itu, dari sudut pandang si emas ya, maka artinya yang terjadi sebaliknya. Artinya apa? Artinya harga barang-barang itu turun. Harga beras di dalam negeri menjadi turun ya. Dan ini berbeda yang terjadi di
negeri B ya. Karena di negeri B itu jumlah emas jadi berlimpah, jadi bertambah, maka kebutuhan atau keperluan permintaan terhadap emas itu menjadi berkurang sehingga nilainya turun. Dan karena emas itu adalah alat tukar juga di negeri tersebut, itu membuat berarti apa? Berarti kalau dilihat dari sudut pandang si emasnya juga, berarti apa? Berarti harga beras di negeri itu naik. Nah, kita lihat ya, artinya apa? Artinya defisit tadi, defisit neraca perdagangan yang terjadi tadi, itu justru malah akan membuat harga beras di dalam negeri A itu malah jadi murah. Duh, kok bisa begitu? Ya itu fakta. Ya jadi defisit itu nggak masalah ya, karena dengan kemudian terjadi defisit itu malah membuat harga beras di dalam negeri si A menjadi murah, kemudian yang di luar negeri, di negerinya B itu menjadi naik, harganya menjadi mahal. Nah, dalam keadaan seperti ini, mungkin nggak hasrat untuk ngimpor beras itu masih ada? Saya yakin justru akan turun. Kenapa? Kok sekarang mahal? Akhirnya hasrat untuk mengimpor beras itu menjadi eh, berkurang. Ya, ini yang disebut namanya auto correction atau situasi yang itu mengalami koreksi secara otomatis, ya, mengalami koreksi secara otomatis. Nah, dengan demikian apa? Dengan demikian defisit itu akan berhenti sendiri, ya. Nah, karena apa? Karena barang yang mau dibeli justru malah menjadi naik harganya, ya, di negeri luar, ya, di luar negeri, ya. Nah, ini jika alat tukarnya adalah emas, dan ini tidak berlaku ketika alat tukarnya itu adalah fiat money. Fiat money, ya, fiat money itu adalah uang yang dia itu menjadi berlaku, dia tidak punya nilai intrinsik, ya. Fiat money atau uang fiat itu adalah uang yang dia itu tidak punya nilai intrinsik, tidak ada nilainya sebenarnya. Dia menjadi bernilai, menjadi punya nilai itu adalah karena kekuatan undang-undang, ya. Jadi di sebuah negeri misalnya undang-undang menyatakan alat tukar yang berlaku yang sah itu adalah katakanlah fulus, ya, namanya misalnya seperti itu, ya. Maka ya udah, itu menjadi berlaku, ya, itu namanya fiat money. Nah, ini logika yang kita jelaskan di awal tadi, keadaan yang di awal tadi itu tidak bisa berlaku ketika alat tukarnya itu adalah uang fiat, ya, fiat money, ya. Contohnya kita lihat ini, ya. Misalnya di negeri A, ya, ini mata uang yang berlaku di negeri tersebut itu adalah katakanlah rupiah, ya. Nah, itu saya kasih logo RQ, ya. Sementara di negeri B itu adalah rupiah. Nah, itu yang berlaku seperti itu. Nah, kita lihat sekarang, ya. Bagaimana jika A itu dia ingin membeli beras dari B, ya. Dia ingin membelas, ini kita anggap saja transaksi ini dalam jumlah besar. Soalnya ini transaksi antar negara, nggak mungkin cuma sekilo, 2 kilo seperti kebutuhannya emak-emak di rumah, ya. Ini bukan, ini kebutuhan negara, ini bicaranya sudah puluhan ribu ton, ribuan ton, ya. Nah, kita lihat, maka kemudian mungkinkah A itu, ya, mentransaksi atau bertransaksi dengan B untuk membeli beras tadi langsung menggunakan rukiahnya tadi itu? Itu tidak mungkin terjadi, nggak bisa, ya. Karena kenapa? Karena di negeri B, mata uang yang berlaku di sana itu rupiah, bukan rukiah, bukan, ya. Nah, di sini membutuhkan apa? Membutuhkan adanya yang namanya itu pasar mata uang, ya, pasar mata uang atau bursa falas, ya. Falas itu singkatan dari valuta asing, ya. Nah, jadi pergilah A itu ke bursa falas, ya, ke lantai bursa, dia membawa rukiah yang dia punya tadi untuk ditukar menjadi rupiah. Nah, setelah dia punya rupiah yang dibutuhkan, nah barulah dia kemudian bertransaksi, ya, berjual beli dengan B, dia membeli beras yang dia butuhkan dan membayar dengan rupiah.
Apakah diterima? Diterima. Transaksi akan berjalan. Karena memang yang berlaku di negeri B itu adalah rupiah. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kita fokus di yang dilingkari itu, yaitu apa yang terjadi di lantai bursa, ya, apa yang terjadi di pasar keuangan, pasar mata uang ya, pasar falas ya. Tadi kan A datang dia ke lantai bursa membawa ruqyah, ya kan, membawa ruqyah. Artinya apa? Oh ya, tadi membawa ruqyah, kemudian membawa keluar rupiah untuk dia gunakan belanja. Nah, artinya terjadi peningkatan jumlah ruqyah ya di pasar keuangan, di pasar mata uang ya, di pasar falas. Itu terjadi peningkatan jumlah ruqyah yang beredar. Artinya apa? Artinya nilai ruqyah itu akan turun ya. Nilai ruqyah akan turun ya. Yang mana karena ruqyah di sini adalah mata uang atau maksudnya alat tukar ya, alat tukar. Artinya dia menjadi standar dong. Nah, ketika ruqyah itu nilainya turun karena jumlahnya berlebih ya, jumlah uang yang beredar itu meningkat ya, dia turun nilainya. Artinya berarti apa? Berarti barang-barang atau beras tadi itu di dalam negeri nilainya naik ya terhadap ruqyah. Artinya apa? Artinya beras menjadi lebih mahal, artinya terjadilah yang namanya inflasi. Nah, ya jadi defisit neraca perdagangan ya selama ini kenapa Trump itu sedemikian takutnya dengan yang namanya defisit neraca perdagangan? Karena itu bisa mengantarkan negara mengalami yang namanya inflasi. Supaya tidak inflasi, kelebihan uang beredar ya, yang dolar misalnya ya di lantai bursa itu harus diserap. Nah, biasanya negara menyerap itu, kelebihan uang beredar tadi itu, dengan menerbitkan mungkin bond ya, BUND, bond, yaitu obligasi atau surat berharga. Ya, dimasukkan surat berharga, dolarnya ditarik ya. Yang mana artinya apa? Artinya negara menjadi berutang ya, berutang, jadi punya utang. Nah, ini biasanya seperti itu. Tapi berhubung ini Amerika utangnya sudah gila-gilaan, dia itu sudah ketakutan sendiri karena orang-orang sudah nggak percaya siapa yang mau ini, utangnya Amerika itu udah segunung ya. Akhirnya satu-satunya cara dia karena sudah tidak berani lagi untuk menyerap likuiditas atau uang dolar yang berlebih di pasar. Akhirnya dia berusaha untuk mencegah defisit itu tidak terjadi. Nah, ini dia ya. Jadi ya itulah ya, menjadi permasalahannya Amerika ya. Jadi thinkers ya, dari penjelasan tadi ya itu kita bisa melihat sendiri bahwa apa, sebenarnya ketika alat tukar yang berlaku atau uang itu adalah emas ya, maka seperti yang kita lihat tadi, defisit neraca perdagangan itu sesungguhnya tidak akan pernah menjadi masalah, tidak akan pernah menjadi masalah ya. Jadi perdagangannya perdagangan saja, ya defisit silahkan, ya selama memang barang itu dibutuhkan beli, ya begitu. Dan kita juga lihat tadi yang terjadi malah auto correction, ya kan? Jadi terjadi koreksi secara otomatis, membuat kemudian harga-harga menjadi malah turun, yang di luar malah naik. Sehingga kemudian defisit itu pasti akan berhenti secara otomatis. Nah, dan dari yang kita lihat tadi, artinya apa? Artinya berapapun jumlah emas yang beredar, itu juga tidak akan pernah menjadi masalah. Jadi tidak ada problem. Misalnya setengah ton beras itu katakanlah harganya 1 keping emas ya. Nah, beras setengah ton, 1 keping emas katakanlah ini sebagai contoh dinar ya. Dinar yang berlaku yang sah ya itu kan dia adalah 4/4 gram emas ya. Nah, maka ketika kemudian ini digunakan untuk belanja, tiba-tiba harga beras itu turun ya. Sehingga yang tadinya itu harganya 1 keping ya, 1 keping emas tadi itu ya, harganya tinggal separuh, misalnya begitu.
Kalau pakai emas enak, tinggal cari besi ya, palu ditutuk-tutuk ya kan, sampai tipis kemudian setelah tipis diongkek, kekok-kekok, jadi 2. Berapa harganya tadi? Setengah keping? Ya, ini setengah keping ya, bisa, oke, sah. Berasnya dibawa, setengah keping dikasih. Ini kalau pakai emas. Tapi kalau pakai uang kertas atau pakai fiat money 100.000 diparuh 2, kan jadi separuh kan? Iya separuh, diparuh 2, sret, dikasih. Bisa? Tidak bisa. Ini tidak berlaku, ini tidak berlaku. Ya. Inilah perbedaannya ya. Jadi karena apa? Karena emas itu sebagai sebuah komoditas, sebagai sebuah barang, dia mempunyai nilai intrinsik ya. Jadi berapapun jumlah emas yang beredar itu tidak masalah. Kalau misalnya terlalu mahal, ditipisin lagi, dipotong lagi, tinggal begitu saja ya, jadi nggak ada masalah. Jadi uang yang beredar itu akan senantiasa cukup. Berarti apa? Berarti Rasul benar. Berarti Rasulullah SAW itu benar ketika beliau mengatakan bahwa dalam hadis ya, la yadkhulul jannah shahibul maksi. Jadi tidak akan masuk surga itu namanya pemungut pajak, pemungut cukai, pemungut tarif, pemungut potongan, pungutan dan seterusnya apapun istilahnya, tidak akan masuk surga. Yang mana itu artinya apa? Yang itu mana itu artinya memang transaksi luar negeri ya, perdagangan luar negeri itu tidak perlu yang namanya tarif, tidak perlu yang namanya cukai, kecuali kalau negara sana cari gara-gara duluan baru dibales kayak yang dilakukan oleh Cina. Jadi Xi Jinping itu benar ya. Dan para ulama juga benar. Tadi Rasulullah benar, para ulama juga benar ketika mengatakan, misalnya tadi di kitab yang saya sebut tadi, ketika mengatakan bahwa apa? Bahwa kepala negara itu sebaiknya tidak melarang-larang rakyatnya itu untuk mengimpor apapun ya, kecuali itu adalah barang yang memang berbahaya atau terlarang ya. Tidak usah. Jadi memang butuh impor, silahkan impor, nggak ada masalah. Berarti adalah benar ya. Nah, dengan demikian thinkers ya, kita lihat defisit itu tidak akan menjadi masalah sebenarnya justru ketika apa? Ketika alat tukar yang berlaku itu adalah emas. Seandainya saja Trump tahu ini, ya, seandainya saja Xi Jinping tahu ini, dan seandainya saja para pemimpin dunia tahu, artinya seandainya saja umat manusia tahu. Jadi kira-kira menurut kalian video ini perlu diviralkan enggak? Keputusan di tangan Anda, keputusan di tangan kalian, ya. Kalian mau memviralkan video ini atau tidak, ya. Dan yang jelas kita akan lanjutkan pembahasan di pertemuan berikutnya. Kalau ada pemikiran-pemikiran yang berbeda, silahkan disampaikan di kolom komentar karena memang siapa tahu ada sisi lain yang lolos dari perhatian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.